Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang dimuliakan dengan ilmu dan juga bisa mengamalkannya. Di pertemuan ini, insyaallah kita tidak melanjutkan membahas tentang al-jannatu wan nar, tapi ana ingin membahas sedikit perkara berkaitan dengan masalah Ramadan yang mungkin sebagian asatidzah sudah menyampaikan perkara ini. Kalau sudah ada, alhamdulillah, ini sebagai tambahan saja. Kalaupun belum, maka ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hitungan Ramadan tinggal beberapa hari lagi kita masuk di bulan Ramadan yang merupakan musim kebaikan. Ramadan merupakan musim kebaikan. Oleh karenanya, hakikat Ramadan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Ya. Hakikat Ramadan ini nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Betapa tidak, ya, Allah buka segala kebaikan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, ikhwan, hendaknya kita harus merasa berbahagia, bersukacita, ya, dengan hadirnya Ramadan. Kenapa? Karena tadi Ramadan merupakan rahmat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Yunus ayat 58 bahwasanya hendaknya kita berbahagia, merasa senang dengan nikmat yang Allah berikan. Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, hendaknya mereka merasa bergembira. Yang itu merupakan huwa khairun, lebih baik. Keutamaan Allah itu lebih baik mimma yajma'un, dari perkara yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Nikmat Allah, iwan, ya, itu jauh lebih baik daripada perkara yang kita kumpulkan dari urusan dunia ini. Maka hendaknya dengan nikmat dan rahmat Allah kita merasa berbahagia. Ya, maka hendaknya kita merasa berbahagia, iwan, dengan hadirnya musim kebaikan ini, bulan Ramadan, ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak hadis yang menceritakan tentang agungnya bulan Ramadan. Kalau kita melihat sejarah, ya, bahwa Ramadan ini pertama kali disyariatkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah. Ya. Di tahun kedua Hijriah
di bulan Sya'ban turun ayat tentang perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, maka barulah kaum muslimin di tahun kedua mereka mulai melaksanakan ibadah Ramadan. Allah sebutkan secara berurutan perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Allah urutkan ayat-ayat berbicara tentang masalah Ramadan. Al-Baqarah 183 sampai 187. Mulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat dan seterusnya ya. Itu sedikit Iwan berkenaan dengan masalah ayat Ramadan. Anda tidak akan membahas ayat-ayat tersebut, tapi Anda ingin mengingatkan akan agungnya bulan Ramadan yang itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Anda akan sebutkan dua hadis saja. Hadis yang masyhur berkaitan masalah Ramadan ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i. Nabi SAW pernah memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira. Kata beliau, yubashiru ashabahu. Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Salam qad ja'akum, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci pintu-pintu jahim. Wa taghallu fihi sayatin, dan dibelenggu, diikat setan-setan sehingga tidak berkeliaran mengganggu manusia. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Hadis ini memberikan gambaran suasana Ramadan. Ya, hanya saja kita tidak bisa melihat ya. Seandainya ini nampak oleh mata kita Iwan ya, mata zahir kita, luar biasa suasana Ramadan ya. Tidak lagi banyak berkeluyuran apa? Setan-setan, tidak itu. Pintu surga dibuka semua, pintu neraka dikunci semua. Luar biasa. Suasana Ramadan yang tentu dirindukan oleh setiap orang-orang yang menginginkan kebaikan akhiratnya, ya. Oleh karenanya para ulama dulu yang mengetahui hakikat Ramadan, mereka jauh-jauh sebelumnya sudah berdoa kepada Allah untuk disampaikan di bulan Ramadan ini. Adapun kita alhamdulillah insyaallah ya sudah berdoa kepada Allah untuk disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Hadis berikutnya Nabi katakan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam pertama di bulan Ramadan, mulai
maghrib ya tentunya, setelah nampak hilal, maka itulah awal malam Ramadan. Sufidatis syayatin wa maradatu jin, maka diikat ya, dibelenggu pimpinan atau setan-setan. Wa ghuliqat abwabun nar wa falam yuftah minha babun, dan ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka semua pintu surga. Walam yughlaq minha babun, dan tidak dikunci satu pintu pun. Wa yunadi munadin, dan akan terdengar pengumuman ya, pengumuman kula lailatin, setiap malam. Cuma kita tidak dengar tentunya ya. Hanya kita tahu karena kabar dari Nabi SAW, setiap malam Ramadan ada pengumuman. Bagaimana pengumumannya? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pecinta kebaikan, bersemangatlah, aqbil, bersiap-siaplah, bersemangatlah dalam ibadah. Wa ya baghiyasy syarr, dan wahai para pecinta keburukan, aksir, tahan ya, tahan, jangan bermaksiat di bulan Ramadan. Walaupun tentu di bulan Ramadan itu dilarang, tapi larangan dalam Ramadan itu lebih. Kemudian kata Allah, kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki utak, orang-orang yang dimerdekakan ya, dari neraka, dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullal lailah, dan itu terjadi setiap malam. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala mendaftar mendata orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Setiap malam ada data nama-nama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka itu setiap malam. Ini suasana Ramadan ya. Dan banyak lain hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Maka hendaknya kita menghidupkan Ramadan secara maksimal ya. Jangan sampai kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, man hurima khairaha faqad hurim. Walaupun hadis ini secara umum, secara khusus untuk Lailatul Qadar, tapi demikian juga di bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak bisa meraih kebaikan di bulan Ramadan, maka dia orang yang sangat merugi ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat naik di atas mimbar ya, tiba-tiba setiap tangga mimbar Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu tanya oleh para sahabat, kenapa engkau melakukan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, turun padaku Jibril, nazala Jibril. Lalu Jibril mengatakan, ragima an fumri'in adraka Ramadan summang salakha falam yughfarlah. Kata Nabi, saya membaca amin di tangga pertama karena Jibril turun padaku dan Jibril mengatakan celakalah, semoga celaka. Ragima anfun, yakni hidungnya tersungkur ya. Semoga celaka. Siapa? Seseorang yang mendapatkan Ramadan, tummang salakha, kemudian Ramadan berpisah dengannya, falam yughfar lahu, sementara dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh malaikat Jibril, semoga celaka orang seperti ini. Maka kata Nabi, maka kata Jibril, kul amin. Jibril memerintahkan Nabi untuk membacakan amin. Fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Didoakan buruk bagi orang yang ketemu Ramadan, kemudian dia berpisah dengan Ramadan, sementara dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar yang buruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagi orang yang tidak mau memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Kemudian tangga kedua Nabi jelaskan lagi. Jibril mengatakan ragima anfun. Ragima anfu anfu imri'in. Dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kata Jibril, semoga celaka seseorang yang disebut namamu Muhammad. Yang disebut namamu Muhammad, kemudian falam yusalli alaik, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Qul amin. Ucapkan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Didoakan iman. Kalau nama Nabi disebut di sisi kita, kemudian kita tidak bersalawat kepadanya, maka doakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Jibril, ragima anfum ri'in. Semoga celaka seseorang. Adraka walidayhi au ahadahuma falam yughfar lahu. Ya. Semoga celaka seseorang yang dia sempat bertemu dengan kedua orang tuanya. Ya. Kedua orang tuanya tua begitu atau salah satunya, kemudian orang tuanya meninggal, falam yughfar lahu, sementara dia sendiri belum diampuni dosanya. Dalam riwayat lain, sementara dia belum bisa masuk surga. Ikhwani fillah azanallahu wa ikum jami'an. Ini semoga kita terhindar dari ancaman ini ya. Seseorang yang bertemu Ramadan sementara nanti dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa ikum jami'an. Di antara keistimewaan Ramadan adalah wasilah seseorang untuk bisa menggapai derajat tertinggi, yaitu sebagai al-muttaqin. Ramadan adalah wasilah seseorang untuk bisa mencapai derajat takwa atau derajat manusia tertinggi. Ya. Kalau kita perhatikan ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan ayat Ramadan dimulai dari 183 Al-Baqarah, di akhir ayatnya Allah katakan apa? La'allakum tattaqun. Kemudian di akhir ayat 187, akhir ayat tentang Ramadan, dalam rangkaian ini Allah katakan apa? La'allahum yattaqun. Ayat pembuka Allah tutup dengan la'allakum tattaqun, ayat penutup Allah akhiri dengan kalimat la'allahum yattaqun. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Ramadan ikhwan, ya, ini merupakan sarana yang sangat memungkinkan seseorang bisa menggapai al-muttaqun. Maka ini kesempatan ikhwan. Ini kesempatan bagi kita semuanya ya. Itu diantara istimewaan Ramadan. Kemudian ikhwan, bahwasanya Ramadan semua amal soleh yang dilakukan di Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Maka kita singgung dari awal, Ramadan ini musim kebaikan. Seluruh amalan ikhwan apa saja yang bisa kita lakukan di Ramadan itu mudha'afatun, ya, dilipat gandakan pahalanya. Luar biasa ya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa tentang umrah? Wa umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatun au hajjatun ma'i. Ya. Kata Rasulullah, umrah di bulan Ramadan itu seperti pahalanya seperti haji bersama. Ya. Berarti kan dilipat gandakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Juga tentang Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dilipat gandakan ini. Juga hadis apa? Man fattara shaiman. Orang yang memberi buka orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala orang yang berbuka. Ya. Setiap pahala, amalan, setiap ibadah dan amalan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan dari dua sisi.
baik secara kuantitas ataupun kualitas. Baik secara kualitas, demikian juga kuantitas. Secara adat bilangannya dia akan ditambah, dan secara kualitas dia pun demikian. Kemudian di antara keistimewaan Ramadan, wa annahu, bahwasanya Ramadan merupakan bulan penghapusan dosa. Bulan penghapusan dosa. Kesempatan bagi kita semuanya ya. Nabi SAW katakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena keyakinan itu sebuah kewajiban, keimanan, wahtisaban, dan dilakukan dengan semangat ya. Dilakukan dengan semangat. Itu motivasi dia ingin mendapatkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Demikian juga tentang sholat malam, man qama Ramadana, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka Ramadan merupakan tempat penghapusan dosa, ikhwan, pemutihan dari dosa-dosa kita. Berikutnya, ikhwan, di antara keistimewaan Ramadan, Ramadan merupakan syahrul doa ya. Ramadan merupakan syahrul doa, waktu untuk berdoa. Para ulama mengambil faedah ya. Dalam ayat Al-Baqarah 186, ini ayat Allah sisipkan di tengah ayat-ayat tentang Ramadan. Tadi kan 183 sampai 187. Di 186 Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku apa? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini, ikhwan, kata para ulama, tentang doa tentu tidak ada kaitannya dengan puasa. Tapi kenapa Allah sisipkan ayat doa di tengah-tengah ayat puasa atau ayat Ramadan? Kata ulama, ini ada faedah bahwa bulan Ramadan adalah tempat untuk dikabulkannya doa-doa. Maka di antara ibadah nanti akan kita sebutkan, di antara ibadah yang harus kita perbanyak, kita siapkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian juga di antara keistimewaan Ramadan, Ramadan merupakan waktu untuk dibebaskan dari api neraka ya. Ramadan merupakan waktu pembebasan dari api neraka. Ini hanya beberapa saja yang kami sebutkan, tapi ini pun sudah luar biasa ya, ya. Bagaimana agungnya dan istimewanya Ramadan, yang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa ikum jami'an, Anda tambahkan tentang amalan apa saja yang hendaknya menjadi skala prioritas dalam Ramadan. Ya. Amalan apa saja yang hendaknya menjadi skala prioritas kita dalam bulan Ramadan. Sehingga kita siapkan dari sekarang. Tentu kita ingin berbuat semuanya ya, kawan ya. Ingin melakukan amalan sebanyak-banyaknya. Kan tapi pada prinsip manusia tidak mampu ya. Manusia tidak akan mampu. Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membuat bab apa? Al-Iqtisadu fit ta'ah. Ya, Al-Iqtisadu fit ta'ah. Efisiensi dalam ibadah, dalam ketaatan. Beliau sebutkan bab ini setelah bab apa? Kasratu at-turuq fil khair. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Beliau sebut beliau membawakan hadis yang sangat banyak sekali. Lalu setelah itu beliau ikuti bab tersebut dengan al-iqtisadu fit ta'ah. Ekonomis dalam ibadah. Kenapa? Karena orang Iwan kalau dia tidak bisa mengatur ibadahnya,
dia semangat sekali ibadah terus, maka pasti dia tidak akan istiqomah. Dia tidak akan dawam, tidak akan continue. Semangat, insyaallah ya, sholat malam dari jam 12 sampai subuh. Paling antum bisa berapa malam? 2 malam, setelah itu tinggalkan. Beda dengan orang yang mungkin sholatnya setengah jam dulu, selama 1 bulan. Setengah jam saja sholat malamnya, kemudian nanti nambah lagi 40 menit dan seterusnya, maka dia akan istiqomah. Dan amalan itu diharapkan istiqomahnya, Iwan ya. Istiqomahnya. Maka anak coba akan pilihkan, tentu ini bukan satu keharusan ya. Tapi amalan-amalan yang hendaknya kita jadikan skala prioritas kita dalam bulan Ramadan adalah yang pertama puasa tentunya. Puasa ya. Kalau bisa Iwan, jangan sampai ada hari yang tidak berpuasa ya. Walaupun udurnya boleh tidak berpuasa seperti safar misalkan. Ya. Seperti sakit tapi sakit itu masih bisa ya. Nanti dalam fikihnya tentu ada sakit yang memang tidak haram berpuasa. Kalau bisa di bulan Ramadan jangan tidak berpuasa. Walaupun ada udur yang membolehkan seperti di safar ya. Tidak berat bagi kita maka kita boleh berpuasa. Berpuasa. Dan harapannya berpuasa apa? Ini sebagai kesempatan pengampunan dosa. Nabi SAW katakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau dalam hadis lain Nabi katakan, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadirkan Iwan. Ketika kita akan berpuasa, hadirkan keutamaan ini. Kita akan semangat. Kemudian Iwan, di antara perkara yang harus kita jadikan prioritas adalah perkara-perkara yang wajib. Ya, perkara-perkara yang wajib. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai perkara wajib daripada perkara yang sunnah. Apa yang wajib di bulan Ramadan? Banyak. Puasa, salat, Iwan, salat salat maktubah. Hendaknya kita lebih perbaiki, kita sempurnakan di bulan Ramadan. Kalau bisa selama Ramadan kita stop pertama terus. Ya. Kalau bisa usahakan Ramadan itu di stop pertama terus, Iwan ya. Jangan bermudah-mudahan ya dengan santai sajalah di belakang. Nabi SAW pernah melihat satu kaum ta'akhuran yang selalu terakhir. Kata Sallam, la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yata'akhirullahu. Oh, kama qala Nabi SAW, ada satu kaum yang selalu terlambat terus, selalu di belakang masalah salat. Apa kata Nabi? Hatta, yang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia dalam semua urusan. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu telat dalam sholat, terlalu terlambat tanpa ada udzur yang syar'i, maka Allah akan akhirkan urusan dia. Dia akan serba tertinggal dalam semua urusan. Maka di bulan Ramadan kita usahakan. Selain zat sholat itu kita sempurnakan, juga diantaranya kita tahu bahwa sholat wajib bagi laki-laki adalah harus berjamaah di masjid. Itu pendapat yang sangat kuat sekali. Sholat wajib, sholat 5 waktu bagi laki-laki hukumnya adalah berjamaah di masjid adalah hukumnya wajib. Ya. Maka kita sempurnakan sholat wajib kita di bulan Ramadan tidak seperti yang lainnya. Prioritaskan yang wajib. Kemudian di antara ibadah yang hendaknya menjadikan prioritas bagi kita adalah qiyamul lail, sholat malam atau sholat tarawih. Jangan sampai ada satu malam di malam Ramadan kita tidak sholat tarawih, walaupun kondisi sesibuk apapun, ya sesibuk apapun, ya jangan sampai tinggalkan qiyamul lail, sesibuk apapun. Kalau bisa tentu kita usahakan berjamaah, karena kata Nabi SAW, man qoma ma'al iman hatta yansharif, barang siapa yang sholat bersama iman sampai selesai, maka Allah akan tulis dia seperti salah satu malam penuh. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maka interaksi kita dengan Al-Qur'an Ikhwan dijaga ya, dipadatkan itu. Mohon maaf, diakrabkan kita dengan Al-Qur'an. Jibril alaihissalam setiap malam turun. Nah, Jibril turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam untuk memurojaah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, dan selesai 2 kali khatam selama bulan Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah sahur, Ikhwan. Sahur ada fikihnya tentunya. Tapi jangan sampai walaupun ini sunnah ya. Walaupun ini sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan adalah sahur. Ya. Kemudian berdoa. Berdoa. Berikutnya bersedekah. Kemudian i'tikaf dan birrul walidain. Birrul walidain. Itu beberapa amalan yang hendaknya menjadi kita perhatian di bulan Ramadan. Yang ini saja, itu berat nih. Sini, kamu duduk. Ini sendiri ya. Baik, Ikhwan. Kemudian Anda ingin tambahkan juga, Ikhwan, bahwa al-istidad li istiqbali Ramadan. Persiapan aja yang harus kita, persiapan apa saja harus kita siapkan untuk menyambut Ramadan. Pertama, ilmu, Ikhwan. Di antara bentuk kejujuran kita ingin maksimal di bulan Ramadan, maka hendaknya siapkan ilmu kita. Ya, insyaallah ya, ya. Mulai dari membaca artikel, dengar ceramah, membaca buku dan sebagainya berkaitan dengan Ramadan ini sebagai bentuk kejujuran kita kepada Allah akan kerinduan kita di dengan bulan Ramadan. Sedikit Anda tambahkan, Iwan ya. Kalau bisa, Iwan, kalau bisa ya, kita punya jadwal ibadah harian di bulan Ramadan. Ada checklistnya. Sehingga nanti bisa kita evaluasi. Dari 7 jenis ibadah yang saya sebutkan tadi, kurang lebih ya. Kalau bisa di checklist tuh. Sebelum tidur kita cek dulu, ibadah apa yang belum ada nih. Puasa oke, misalkan sholat bagus. Qiyamul lail oke, baca Quran, sahur. Tanggal pertama sempurna 7. Tanggal kedua lihat, ada yang kurang atau belum. Mungkin kita belum berdoa di hari ini. Maka berdoa segera. Oleh khususnya nanti akan menjelang berbuka. Maka kalau bisa dibuat jadwal ya. Kegiatan ibadah setiap hari. Ini untuk evaluasi kita saja. Balik Iwan, istidad yang perlu kita siapkanlah berilmu, Iwan. Perlu berilmu. Orang yang beribadah di atas ilmu berbeda dengan orang yang beribadah tidak dibangun di atas ilmu. Walaupun semangat boleh dia, tapi tidak dibangun di atas ilmu berbeda. Ilmu itulah Iwan yang akan mendorong seseorang untuk beramal. Kalau tidak berilmu dia tidak ada motivasi untuk beramal. Yang kedua bertaubat. Hendaknya kita bertaubat. Kenapa? Karena dosa-dosa ini, Iwan, kalau kita bawa masuk Ramadan, ini akan menjadi beban berat bagi kita sehingga kita berat untuk bisa beraktivitas ibadah di bulan Ramadan. Maka bersihkan sekarang. Jangan sampai dosa-dosa ini kita bawa di bulan Ramadan, itu berat. Makanya para ulama katakan banyaklah bertaubat sebelum Ramadan karena dosa itu akan membuat berat sehingga nanti kita terbebani ketika Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah at-tamrin, latihan. Perlu pemanasan. Ya. Perlu latihan. Ibadah-ibadah yang tadi kita agendakan akan kita prioritaskan di Ramadan. Latihan dari sekarang, Ikhwan ya. Kan Ramadan itu pertandingan, Ikhwan ya. Pertandingan perlombaan ya. Yang levelnya internasional tentunya ya. Saingan seluruh dunia ya. Butuh latihan. Kalau kita bertanding, berlomba, tidak latihan sudah. Jangan berharap menang. Jangan berharap menang ya. Maka latihan puasa harus latih dari sekarang. Makanya perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW demikian. Sholat kita latih, baca Quran kita latih. Segala ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan dibutuhkan latihan. Ya. Kemudian berikutnya adalah
persiapan jasad, persiapan fisik kita. Kenapa? Karena ibadah bulan Ramadan itu ibadah fisik. Bayangkan antum apa? Di antara ibadah fisik kan, berpuasa sehari. Setelah itu antum berbuka antara maghrib dan isya, makannya luar biasa, tidak seperti biasanya. Beda apa? Pindah jadwal makan, makanya semua masuk, berat itu. Setelah itu antum sholat malam. Setelah itu antum tadarus atau baca Al-Quran. Tidur sebentar, kemudian antum sahur di malam hari. Kemudian antum sholat subuh. Ini berat kan. Kalau fisik kita tidak kuat, tidak kita siapkan, maka bisa jadi kita akan sakit di bulan Ramadan. Itu banyak terjadi. Makanya Allah sebutkan ya tentang sakit itu dalam dua ayat berturut-turut ya. Allah sebutkan dalam ayat 183-nya, 84-nya, dan Allah sebutkan dalam 185-nya tentang sakit. Makanya harus siap Iwan. Kemudian Iwan, niat ya. Niat yang jujur. Kita akan maksimalkan di bulan Ramadan. Berikutnya adalah ad-doa. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai di bulan Ramadan dan kita mendapatkan taufik pertolongan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini diantara beberapa istidad persiapan yang hendaknya kita siapkan menjelang Ramadan. Ya. Saya ulang, al-ilm yang pertama, kemudian at-taubah, at-tamrin latihan, kemudian yang keempat adalah sihatul jasad ya, siapkan fisik, kemudian niat dan doa ya. Boleh ada dulu ya, Anak sebentar ingin menyelesaikan satu poin lagi. Silakan antum adzan dulu. Kita lanjut sebentar setelah adzan ya. Silakan adzan sebentar. Allah, Allah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allah. Bismillah. Berikutnya Iwan yang ingin sampaikan bahwa jauhilah maksiat selama Ramadan. Ya. Jangan kita jadikan hari-hari Ramadan kita seperti hari yang lainnya. Di zaman sekarang ini, ya, perkara yang mengantarkan kita ke maksiat itu sangatlah banyak. Maka hindari semua pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita kepada maksiat, karena akan mengurangi pahala-pahala ibadah kita bulan Ramadan. Maka jauhi maksiat bulan Ramadan nih. Nabi banyak mengingatkan tentang perkara ini. Kemudian juga seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib." Kata beliau, apabila engkau sedang berpuasa, maka hendaknya berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan juga lisanmu, ya, hendaknya berpuasa. Maka di antara bentuk puasa pendengaran adalah menjaga dari perkara-perkara maksiat, perkara yang mungkar, musik dan sebagainya, ya, dihindari. Kemudian Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan sebuah perkataan yang didukung banyak ayat, banyak hadis tentunya. Beliau mengatakan bahwasanya puasa itu ada tiga level, ya. Pertama puasa awam, puasa khosoh, puasa khusus, yang ketiga adalah puasa khusus dan khusus. Apa itu puasa awam? Itu puasa sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Adapun puasa yang khusus adalah puasa yang dia berpuasa anggota badannya, lisannya berpuasa, pendengarannya berpuasa, matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, seluruh anggotanya berpuasa dari perkara yang haram. Ini puasa yang khusus. Kemudian yang ketiga puasa khusus adalah puasa hati. Dohirnya sudah, anggota badannya sudah, kemudian hatinya pun berpuasa dari keinginan-keinginan terhadap perkara dunia ini. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan nasihat Anda semuanya, bahwa Ramadan itu semakin akhir semakin istimewa. Ya. Ramadan itu semakin ujung semakin istimewa. Maka kita bukan lagi seperti orang awam, ya. Mendekati penghujung Ramadan, kita justru terlena, ini musibah. Nabi SAW 9 kali ketemu Ramadan, maka beliau itikaf. Pernah terjadi tidak itikaf, ya. Tapi beliau qada 20 hari beliau itikaf di Ramadan berikutnya. 9 hari Nabi, 9 tahun, 9 kali Nabi SAW ketemu Ramadan tidak pernah meninggalkan itikaf. Lihat kata Aisyah radhiyallahu anha,
Kalau sudah malam ke-20 ke-10 hari terakhir, apa kata Aisyah? Aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi membangunkan keluarganya, anak istri bangunkan. Wa ahya lailahu, dan Nabi begadang di malam hari. Juga ada faedah bahwasanya ibadah di malam hari harus lebih kita perbanyak daripada ibadah di siang hari. Bisa jadi hari buat istirahat. Malam hari kita maksimalkan begadang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi nanti ya, Nabi SAW beritikaf dalam rangka untuk menggapai Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi katakan taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 malam terakhir. Dalam satu riwayat Nabi katakan fil witri, ya, di 10 akhir yang ganjil. Kemudian yang terakhir, anak ingin menyampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kalimat yang cukup bagus, ya. Beliau mengatakan innal khayla idza syafarat nihayatal midmar badalat qasara juhdihi litafuza bis sabaq. Kata beliau, kuda pacu itu kalau sudah mendekati garis finishnya, ya, nihayatul midmar, garis finishnya, garis ujungnya, maka badalat qasara juhdihi, maka dia akan memaksimalkan kemampuannya, menghabiskan kemampuannya untuk apa? Litafuza bis sabaq, agar dia menang dalam perlombaan. Jadi itulah gambaran kata beliau tentang Ramadan. Jadi awal itu pemanasan ya. Maka 10 terakhir itu menentukan. Itu menentukan. Sebagaimana tadi, walaupun antum menang di pertama, tapi pas finish kalah sudah. Lalu katakan apa? Fala takun al khailu aftana minka. Kata beliau, jangan sampai kuda lebih pintar daripada antum. Jangan sampai kuda lebih pintar daripada antum, ya. Saja yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi Anda semuanya. Semoga Allah memanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, dan Allah berikan taufik pada kita bisa maksimal di Ramadan ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.